Oke, setelah kita berhasil, membuat formnya, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan menyiapkan sebuah, action untuk menyimpan data ke server. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke bagian to do slice-nya, teman-teman. Di sini udah ada beberapa quote, dari video sebelumnya. Di sini saya akan membuat sebuah action baru. Nama action-nya adalah export function, berarti di sini create to do asyncs, dia akan menerima sebuah payload, lalu di sini, kita akan return sebuah function, dia menerima dispatch inner function-nya dan di sini kita akan melakukan, HTTP request. Lagi-lagi di sini saya akan menggunakan page, http slash slash localhost, 3000 slash todos terus, di sini, nah di sini yang sebelumnya kalau metode get itu kita tidak, menambahkan option apapun. Nah, untuk metode post ini kita akan melakukan beberapa, eee, option di sini. Yang pertama kita akan set, metodenya adalah post, terus di sini untuk, header-nya atau mungkin kita akan intip ke dokumentasinya teman-teman. Berarti di sini page, JS, nah di sini, beberapa apa, option yang bisa kita, gunakan. Yang pertama metodenya udah kita gunakan post, terus yang kedua di bagian sini, untuk header-nya kita akan set di sini. Nah, karena bentuk datanya adalah JSON, jadi di sini, kita akan menggunakan content type-nya adalah application JSON. Nah, kalau misalkan bentuk datanya adalah URL encoded, teman-teman bisa aktifin yang ini karena nggak butuh kita hapus. Lalu yang berikutnya, mmm, di sini untuk bodinya, kita akan convert dulu ke dalam sebuah string ya. Berarti di sini datanya kita ganti jadi payload, karena parameternya adalah payload. Oke, harusnya udah, metodenya udah kita set, content type-nya juga udah kita set, sama bodinya juga sudah, kita pasang dari payload ini. Ini wajib menggunakan JSON string IPA ya, karena kita, menggunakan page. Kalau menggunakan Axios mungkin atau HTTP yang lain nanti cara penggunanya bisa aja berbeda teman-teman. Oke, di sini berarti kita pakai aden. Lalu, di sini kalau misalnya berhasil kita dapat race-nya dan di sini kita akan melakukan pengecekan. Seperti biasa, negasi race, oke-nya tidak oke, kita akan nge-throw, new error. Oke, di sini gagal, eee, menambahkan data. Oke, kalau berhasil di sini kita akan return, res.json, kita invoke, lalu di sini kalau berhasil kita den lagi, eee, data, kita konsol log dulu aja, datanya. Log data, data baru. Oke, di sini berarti kalau ada error yang kita lakukan seperti biasa kita akan melakukan console log edge console.log. Dispatch-nya di sini karena nggak kita pakai jadi kita nggak perlu declare dulu teman-teman. Oke, ini untuk, apa ya, create to do-nya karena di bagian create to do ini kita tidak melakukan, set ke dalam action yang ada di reducer. Jadi, kita nggak perlu menambahkan, action baru di sini. Jadi kita cukup, membuat, action asing aja di bagian sini, create to do asingnya. Oke, kalau udah, berarti yang berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan masuk ke halaman
create page-nya berarti di sini yang akan kita lakukan yaitu kita akan mengimport use this page dari React Redux. Terus yang kedua di sini kita invoke this page-nya, this page dari use this page kita invoke. Terus yang berikutnya adalah di sini kita akan mendispatch sebuah action yang sudah kita bikin tadi, berarti di sini kita perlu import create to do async from, kita mundur, kita masuk ke store, kita masuk ke slice, kita masuk ke to do slice. Kalau udah berarti di sini kita bisa create to do async-nya, kita invoke di sini. Dan dia menerima parameter bentuknya objek. Di sini data yang mau kita kirimkan ya, berarti di sini const payload sama dengan kita akan masukkan name sama description. Dan untuk payloadnya kita pasang di sini payload. Oke, harusnya udah seperti ini. Sekarang kita coba melakukan pengetesan sebelum kita recap, teman-teman. Oke, di bagian sini atau kita back dulu ke halaman home. Di sini kita punya 3 to do, terus kita akan membuat to do baru. Makan, coding, terus misalkan di sini tidur, terus kita di sini olahraga. Duduknya. Lorem ipsum. Oke, kita create. Oke, di sini konsoloknya sudah masuk, teman-teman. Lorem ipsum, ID-nya 4 dan namanya olahraga. Konsolok ini berasal dari mana? Di sini labelnya adalah data baru. Konsolok itu berasal dari slash yang sudah kita buat tadi di sini, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya proses penambahan datanya sudah berhasil karena kita sudah bisa mendapatkan ID-nya, dan kalau kita back ke halaman home, di sini datanya sudah masuk olahraga, teman-teman. Kalau kita klik, dan sini juga kita sudah berhasil mengambil data detailnya. Kita tambah data baru lagi, misalkan habis olahraga tidur lagi tuduhnya. Tidur lagi, kita make sure lagi, dan di sini tidur lagi. Kita create, berhasil dapat konsoloknya. Sekarang tidur lagi juga sudah masuk ke bagian listnya. Oke, artinya apa? Artinya kita sudah berhasil menambahkan data baru ke server melalui Redux Toolkit. Nah, sebelum saya recap, mungkin di sini ketika ada data baru, kita akan coba langsung redirect. Ketika proses create-nya selesai, kita langsung redirect ke halaman home. Berarti di bagian create-nya ini kita akan menggunakan use navigate ya dari React router DOM. Di sini berarti router DOM pakai use hook-nya. Di sini ada use ya, use navigate. Cara pakainya seperti ini. Oke, kita copy aja, teman-teman, biar cepet. Oke, berarti di sini kita copy, terus di sini kita const navigate. Di sini use navigate, terus kita invoke, dan di sini kita akan pakai ketika oke, di sini berarti navigate ke halaman home. Oke, kita akan coba lagi, kita nambahin satu script lagi tadi.
untuk redirect ke halaman home ketika setelah proses create to do-nya. Sekarang kita coba, makan lagi, di sini makan lagi. Nah, kita redirect ke halaman home dan makan lagi sudah, muncul, di sini. Oke, kita buat yang baru, coding lagi, ini coding lagi. Ini kita create, kita masuk ke halaman list-nya dan di sini data barunya sudah muncul, teman-teman. Oke, kita sudah berhasil, membuat sebuah to do baru di aplikasi kita dan menyimpan data ke server, dan di sana kita juga menggunakan Redux Toolkit. Saya recap dulu untuk bagian logik, membuat to do baru ini. Jadi tadi yang pertama yang kita lakukan adalah, setelah membuat formnya di sini kita membuat sebuah, function untuk, proses, menambahkan data ke server. Di sini saya menggunakan fetch, dan yang sebelumnya ketika kita nge-fetch kita tidak menambahkan option tambahan. Di sini kita, menambahkan option tambahan ya. Di sini ada metodenya kita kasih tahu, metodenya post, content type-nya kita kasih tahu application JSON, sama di sini, untuk body-nya kita JSON stringify. Nah, body-nya ini kita ambil dari parameter ya, payload. Terus kalau sudah berhasil di sini kita juga cuma melakukan console log, jadi kita tidak perlu melakukan penambahan di bagian reducer-nya itu atau di bagian action-nya. Oke, kalau sudah function untuk menambahkan datanya itu dibuat, selanjutnya di bagian komponennya di sini kita tinggal panggil aja, function-nya, terus di sini kita dispatch. Karena function-nya ini atau action-nya ini ekspektasinya menerima sebuah parameter, maka kita akan kirimkan parameter. Di sini bentuknya objek, ada property name sama description. Oke, ketika setelah nge-dispatch atau dispatch-nya itu selesai, kita akan redirect ke halaman list kita menggunakan use navigate dari Recruiter DOM. Di sini import dulu use navigate-nya, kita invoke use navigate-nya, terus kita hasil return-nya itu kita bisa gunakan untuk navigate ke halaman yang kita punya. Di sini kebetulan kita menggunakan ke halaman home, jadi di sini kita menggunakan pet slash aja. Nah, jadi itu dia untuk recap create to do-nya teman-teman. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikut.